Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur terpanjatkan kepada Tuhan, oleh karena pada malam hari ini saya boleh menyapa kembali Bapak Ibu sekalian dalam renungan malam pada kesempatan ini. Sebelum kita mendengarkan renungan malam, mari kita berdoa sejenak menghadap Tuhan. Bapa yang terkasih, Bapa yang kudus dan mulia, puji syukur dan terima kasih atas berkat Tuhan di dalam hidup kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami hendak mendengarkan renungan malam, dan mohon Tuhan kiranya apa yang kami dengar boleh membawa damai sejahtera dan sukacita bagi kami sebelum kami beristirahat pada malam hari ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nas renungan pada malam hari ini diambil dari Matius 9 ayat yang ke-27 sampai yang 31, yaitu tentang Yesus menyembuhkan mata dua orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Terpujilah Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada ayat 28 ada kalimat yang berkata, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Maka mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Kata percaya di sini dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Greek, adalah pisteo, yang artinya mempercayakan, beriman kepada, atau percaya. Berasal dari kata benda pistis, yang artinya iman. Dari kata ini kita menangkap bahwa pengertian dari pisteo ini bisa artinya mempercayakan, meyakini, berserah diri, percaya bahwa itu adalah satu kebenaran yang sesungguhnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saya memberi suatu ilustrasi. Ada seorang akrobat yang melintas di atas tali. Pada suatu saat dia hendak menantang melintas di atas sungai yang deras di Niagara Falls, dan dia hanya dengan satu tali, dengan galah untuk keseimbangan, berhasil menyeberang ke seberang sungai yang deras itu, yang begitu dahsyat, yang begitu bergelora. Kemudian dia menanya kepada para penonton, para orang-orang yang ada di situ yang takjub, "Apakah Bapak Ibu, saudara-saudari ada di sini yang bersedia saya seberangkan ke seberang sana?" Ternyata tidak ada yang berani. Tapi seorang anak menunjuk tangan dan mengatakan, "Saya bersedia." Dan kemudian anak itu dengan bergantung kepada si akrobat, kemudian oleh si akrobat berdua
ia menyeberangi sungai dengan tali itu, di atas tali, dan sampai ke seberang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, semua orang takjub, siapakah anak ini? Kenapa ia begitu berani? Ternyata anak ini adalah anak dari sang akrobat. Apa yang bisa kita tangkap dari cerita ini, Bapak Ibu saudara-saudari? Bahwa anak itu percaya kepada sang akrobat karena dia tahu kemampuan ayahnya. Dia percaya bapaknya tidak akan membuat dia celaka. Dan yang ketiga, dia mempercayakan, dia yakin, dia berserah 100% kepada bapaknya yang sudah dia kenal kemampuannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah halnya dengan dua orang buta yang berseru-seru di dalam cerita ini. Kita baca di dalam ayat sebelumnya bahwa sebelum Tuhan Yesus masuk ke dalam rumah, Tuhan Yesus telah mereka ikuti dalam perjalanan dengan mengikut dari belakang. Dan mereka tidak bernyerah, walaupun mereka setelah berseru-seru dan Tuhan Yesus belum memberikan respons, tetapi mereka ikut terus sampai ke dalam rumah dan masih menunggu dan berharap sampai Tuhan menjawab dan mengabulkan permintaan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah pengenalan yang penting bagi kita sebagai orang Kristen. Seperti orang buta ini, walaupun mereka tidak dapat melihat dengan mata jasmani mereka, tetapi mata rohani mereka dapat mengenali Tuhan Yesus. Siapakah Tuhan Yesus? Hati mereka terbuka bahwa ini adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, yang padanya ada kuasa, dan mereka yakini 100% bahwa Tuhan sanggup menolong mereka, dan hanya Tuhanlah satu-satunya yang sanggup mengadakan mukjizat tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah persoalan kita pada saat ini? Marilah kita memohon kepada Tuhan supaya kita diberikan iman yang dapat mengenali Dia, iman yang percaya, iman yang menyerahkan diri, iman yang yakin, dan 100% bergantung kepada Dia, bahwa Dia akan sanggup untuk menyelesaikan masalah kita. Seperti Tuhan Yesus mengatakan, jangan kamu khawatir, karena Dia adalah Immanuel. Dia adalah Allah yang beserta dengan kita. Dia adalah Allah yang kelihatan. Dia dan Bapa adalah satu. Oleh sebab itu, jangan kita takut, jangan ragu-ragu, jangan bimbang, tetapkan andalkan Yesus selalu di dalam segala perjalanan hidup kita. Dan yakinlah, Tuhan pasti akan menolong kita. Haleluya. Demikianlah renungan malam pada hari ini yang boleh saya bagikan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Kiranya renungan ini memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan malam pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa lagi. Shalom, saya Evangelis Joyce Lumban Tobing. Tuhan memberkati kita semua. Amin.